Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Reddy Plesetan. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penjual Es Teh. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa klik link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Arif baru saja menyelesaikan mondoknya di salah satu pesantren yang ada di Jawa Tengah. Sehingga kini dia harus keluar dari pondok dan mengadu nasib. Sebenarnya orang tua Arif memintanya untuk pulang. Akan tetapi Arif memilih mengadu nasib di daerah dekat pondoknya. Arif yang mempunyai kenalan takmir masjid meminta bantuan pada temannya itu. Temannya itu bernama Hasan. Dulu Hasan adalah seniornya Arif. Namun belakangan ini mereka seolah seperti kakak dan beradik. Setelah keluar dari pondok, Arif langsung menemui Hasan di masjid yang ada di tengah-tengah kota. Dulunya Hasan merupakan takmir masjid tersebut, namun karena sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, Hasan memutuskan untuk berhenti dan memilih bekerja. Kebetulan Masjid Nurul Huda ini sedang membutuhkan takmir. Tugasnya sih selain azan juga membersihkan masjid. Bagaimana? Kamu mau? Tanya Hasan. Aku mau, San, jawab Arif tanpa berpikir lagi. Hasan pun mengajaknya ke ketua pengurus masjid. Ketua pengurus masjid Nurul Huda adalah Ustadz Subhan. Selain ketua, Ustadz Subhan juga merupakan salah satu imam di masjid tersebut. Ketika sampai di rumahnya, Hasan memperkenalkan Arif pada Ustadz Subhan. Ini temen yang kamu maksud kemarin, San? Tanya Ustadz Subhan dengan sangat ramah. Benar Ustadz, dia baru saja lulus dari pondok. Ustadz Subhan hanya mengangguk sebentar lalu menjelaskan semua secara detail. Dia menjelaskan mulai dari pekerjaan hingga gajinya yang sangat minim. Arif menyimak dengan sangat hikmat. Bahkan sampai-sampai pandangannya hanya tertuju pada Ustadz Subhan. Bagaimana? Apa kamu mau? Setiap bulannya sekitar 500.000 saja karena mengingat minimnya dana masjid, ujar Ustadz Subhan yang buka-bukaan di awal. Mau Ustadz? Lagi-lagi Arif menjawab dengan sangat mantap. Arif benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Dia bahkan rela digaji sedikit asalkan setiap bulannya ada pemasukan. Karena sudah setuju, Ustadz Subhan mengajak Arif ke masjid. Dia ingin menunjukkan setiap ruangannya, sehingga nanti ketika Arif membutuhkan sesuatu, dia hanya tinggal mengambilnya saja. Pengenalan setiap ruangan itu didampingi oleh Hasan. Hasan tidak menyangka Masjid Nurul Huda sudah banyak berkembang. Ruangan demi ruangan juga sudah banyak berubah menjadi lebih baik. Ustadz Subhan memperkenalkannya mulai dari tempat wudhu, tempat penyimpanan barang-barang, hingga rumah kecil belakang masjid yang nantinya akan menjadi tempat tinggal Arif. Rumah kecil itu berisi satu kamar, ruang tamu, dapur, hingga kamar mandi. Untuk kompor dan peralatan memasak lain juga sudah ada, kamu tinggal memakainya saja. Nanti setiap bulan kami akan membelikan gula, teh dan beras, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Ustadz Subhan sambil menjatuhkan tubuhnya ke kursi sofa. Mendengar kabar membahagiakan itu, Arif sedikit tenang. Pengeluaran tiap bulannya menjadi tidak perlu membengkak. Usai melihat-lihat ruangan di rumah kecil itu, Ustadz Subhan akan memperkenalkan Arif pada para warga nanti waktu pengajian. Kebetulan hari ini itu ada jadwal pengajian rutin di Masjid Nurul Huda. Pengajian tersebut biasanya diikuti oleh para warga, sehingga mereka juga bisa mengenal siapa Arif. Arif pun menyetujuinya, karena sudah tidak ada kepentingan lagi. Ustadz Subhan pamit. Setelah Ustadz Subhan pergi, Hasan memberi bocoran soal warga di kampung tersebut. Menurut Hasan, para warga di sekitar masjid sangat ramah-ramah. Mereka juga sering mengantar makanan dan sembako. Kabar kedua yang datang dari Hasan kembali membuat Arif semakin bahagia. Mungkin dia akan semakin nyaman menjadi takmir masjid di tempat tersebut. Sorenya ketika Hasan ada acara, dia pamit. Arif mengantar Hasan sampai ke terminal. Dia kembali setengah jam sebelum azan maghrib. Sehingga dia masih ada waktu untuk mandi. Arif buru-buru mengambil pakaian dan masuk ke kamar mandi.
Ketika sedang mandi, Arif mendengar suara seperti orang menggeram. Awalnya Arif mengira itu hanya pohon yang tertiup angin kencang. Namun saat dia menyabuni tubuhnya, suara itu terdengar lebih jelas. Suara apa itu? Kenapa terdengar jelas sekali? Gumamnya sambil terus menyabuni tubuhnya. Selesai mandi, Arif yang penasaran berjalan ke belakang rumah. Ternyata belakang rumah kecil itu banyak pepohonan besar, mulai dari pohon nangka, bambu, hingga pohon pisang. Ketika Arif mengeceknya, suara itu hilang. Takutnya ada hewan buas semacam macan atau yang lain. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Arif segera berpakaian dan menuju ke masjid. Setibanya di masjid, Arif terkejut melihat Ustadz Subhan sudah berada di sana. Dia pun langsung menyalaminya. "Sudah datang sejak tadi, Tat?" tanya Arif setelah duduk bersila di dekat Ustadz Subhan. "Iya dong, aku punya prinsip kalau makmum tidak boleh menunggu imam. Karena kebanyakan di daerah kita, imam suka datang terlambat dan membuat makmum menunggu lama," jawab Ustadz Subhan sambil tertawa kecil. 5 menit mereka mengobrol, waktu azan maghrib pun tiba. Ustadz Subhan mempersilahkan Arif untuk mengumandangkan azan. Ustadz Subhan terkejut karena suara azan Arif benar-benar bagus, sehingga membuatnya tidak kecewa karena sudah menerima Arif sebagai takmir yang baru. Usai azan berkumandang, para warga berdatangan. Mereka penasaran dengan pemilik suara azan tersebut, karena selama ini mereka belum pernah mendengar suara azan yang bagus secara langsung. Mereka lebih sering mendengar suara azan di televisi. Ustadz Subhan pun mulai memperkenalkan Arif pada sebagian warga yang hadir di sholat maghrib. Respon warga sangat bagus, sehingga membuat Arif tidak terlalu grogi dan gugup. Bahkan dia malah mendapat berbagai pujian. Usai maghrib, Arif memutuskan untuk mengaji di masjid sambil menunggu adzan Isya. Dia mengaji sendirian tanpa ada teman hingga waktu adzan Isya tiba. Setelah sholat Isya, acara pengajian pun dimulai. Arif menjadi pusat perhatian para warga, sehingga dia sering mendapati beberapa warga mengamatinya. Hal itu wajar menurutnya karena dia belum diperkenalkan oleh Ustadz Subhan. Sebenarnya Ustadz Subhan sudah berencana akan memperkenalkannya di awal. Namun karena pengisi pengajiannya datang tepat waktu, Ustadz Subhan merasa sungkan dan mengganti jadwalnya. Setelah acara pengajian selesai, barulah Ustadz Subhan memperkenalkan Arif pada para warga. Mulai sejak itu, Arif sudah dikenali oleh para warga. Beberapa warga juga sudah mengobrol panjang lebar dengan Arif di serambi masjid. Arif pulang setelah menutup semua pintu masjid. Kini Ustadz Subhan sudah memberikan semua kunci masjid pada Arif. Karena sudah larut malam, Arif memutuskan untuk tidur. Baru 2 jam dia tidur. Tepatnya tengah malam, dia terbatuk-batuk karena di kamarnya dipenuhi asap. "Siapa yang bakar-bakar tengah malam begini ya?" gerutunya sambil beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Arif segera mencari sumber asap dan ingin menegurnya. Namun ketika dia mengitari sekitar rumah kecil tersebut, dia tidak menemukan apa-apa. Arif merasa aneh. Menurutnya asap-asap itu berasal tidak jauh dari rumahnya. Aneh sekali. Kalau tidak ada di sini, asap-asap itu berasal dari mana? Sambil menyoroti setiap bangunan samping, belakang, hingga depan rumah. Ketika kembali, asap-asap itu hilang. Arif yang tidak bisa tidur lagi memutuskan untuk membuat kopi dan duduk sebentar di teras. Baru beberapa kali dia menyeruput kopi, bau singkong bakar mulai Arif rasakan. "Ah, sialan, bau singkong bakar." Arif menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Karena baunya semakin menyengat, Arif memutuskan untuk masuk. Arif menduga pasti ada genderuwo di belakang rumah ini, karena menurut orang-orang, bau singkong bakar menandakan adanya makhluk tersebut. Makanya Arif memilih untuk masuk ketimbang terjadi apa-apa padanya. Meskipun rumah tersebut berada di dekat masjid, tidak menutup kemungkinan adanya makhluk-makhluk tersebut. Karena Arif pernah mendengar dari gurunya, kalau mereka tidak terhalang dan terbatas, mereka bisa berada di mana-mana. Karena sudah mengantuk, Arif memutuskan untuk tidur. Hari-hari berikutnya Arif mulai dekat dengan para warga. Bahkan dia mulai dianggap penduduk asli karena saking akrabnya. Suatu saat ada perempuan seusianya sedang sholat saat dia membersihkan tempat wudhu. Arif yang sudah hampir 3 bulan di sana belum pernah melihat perempuan itu. Dia yang iseng mencoba memberanikan diri bertanya pada perempuan itu. "Mbak, sedang menghadiri acara di kampung ini ya?" tanya Arif malu-malu. Perempuan itu tersenyum lebar. "Kamu takmir baru di sini ya?" Bukannya menjawab, perempuan itu malah balik bertanya, tetapi kali ini dengan sedikit tertawa.
Iya mbak, memangnya kenapa? Pantas saja tidak tahu. Lagi-lagi perempuan itu tertawa. Arif hanya menggaruk kepala sambil meringis. Sepertinya dia salah bertanya. Dia yang kikuk dan bingung hanya mematung sambil menunggu perempuan itu selesai memakai kaos kaki. Perempuan itu berdiri sambil melampirkan tasnya. Aku Aisyah, anaknya Haji Torek. Salam kenal, jangan tanya lagi ya kenapa aku datang ke sini, ujar Aisyah sambil tertawa dan berlalu meninggalkan Arif yang hanya menyengir saja. Arif tidak menyangka Haji Torek sudah mempunyai anak sebesar itu. Karena kalau dia lihat-lihat, wajah Haji Torek masih terlihat muda dan di atas 2 tahun dari usianya. Ternyata sangkaannya luput, Haji Torek sudah memiliki anak gadis. Sejak saat itu Arif sering mencuri-curi pandang ke Aisyah. Aisyah yang sesekali menyadari hanya membalas tatapan itu dengan senyuman. Hingga seminggu kemudian, Aisyah yang sedang mencari daun pisang di belakang rumah yang Arif tempati, melihat ada ular yang lumayan besar. Aisyah refleks menjerit dan membuat Arif keluar. Dia melihat ada ular persis berada di depan Aisyah. Arif buru-buru mengambil celurit dan langsung menebas kepala ular itu. Mbak Aisyah tidak apa-apa? Tanya Arif sambil memandangi wajah Aisyah. Tidak apa-apa, terima kasih ya, kata Aisyah sambil mengusap air matanya. Arif menanyakan kenapa harus mencari daun pisang sampai di belakang rumah tersebut. Aisyah ternyata sudah sering mencari pohon pisang di sana. Dia suka memasak kue dan jajanan pasar yang dibungkus daun pisang. Makanya dia sering mencari daun pisang. Aisyah pulang dan membawa beberapa daun pisang yang Arif carikan. Besoknya Aisyah membawakan hasil masakannya untuk Arif. Arif terkejut dan sungkan menerimanya, tetapi Aisyah sedikit memaksanya. Anggap saja rasa terima kasih karena kemarin sudah membantuku, ujar Aisyah. Arif pun akhirnya mau menerimanya. Aisyah langsung pamit. Arif memakan pemberian itu sambil senyum-senyum sendiri. Baru kali ini detak jantungnya berdebar tidak karuan. Sejak saat itu pula, Arif mulai dekat dengan Aisyah. Mereka hanya saling tegur sapa dan mengobrol ketika bertemu di depan masjid. Hingga beberapa tahun kemudian, Arif berniat melamar Aisyah. Aisyah diam-diam juga menyukainya, makanya dia meminta Arif untuk datang ke rumah. Permintaan itu Arif sanggupi, apalagi dia mengenal Haji Torek. Dengan berdandan rapi, Arif mendatangi rumah Haji Torek. Haji Torek yang belum mengetahui tujuan Arif menyambut dan mempersilahkan Arif dengan lemah lembut. Dia juga meminta Aisyah membuatkan minum. Ada kendala apa di masjid, Mas Arif? Kok sampai datang ke sini? Tanya Haji Torek yang mengira kedatangan Arif untuk membahas masalah masjid. Tidak ada kendala sama sekali, Pak. Semuanya aman, jawab Arif yang tampak sangat gugup. Lalu ada perlu apa datang ke sini? Haji Torek terlihat kebingungan. Detak jantungnya bergerak lebih cepat dari biasanya, apalagi saat ini dia berhadapan langsung dengan Haji Torek. Arif bingung harus mulai dari mana dulu. Haji Torek sampai kebingungan karena Arif hanya diam saja. Arif yang sudah mengkondisikan rasa gugupnya perlahan mulai menarik nafas dalam-dalam. Dia harus berani mengungkap tujuannya mendatangi rumah Haji Torek. Begini Pak, aku ingin melamar Aisyah, apa boleh? Arif yang tidak pandai berkata-kata hanya bertanya singkat. Rasa gugup ternyata masih menyelimuti hatinya. Apa? Coba kamu ulangi. Haji Torek tampak syok saat ucapan itu keluar dari bibir Arif. Dia bertanya lagi untuk memastikan kalau dia tidak salah dengar. Arif kembali mengatakan tujuannya datang ke sana. Haji Torek sempat terdiam sejenak, lalu dipandanginya Arif dari ujung rambut sampai ujung kaki. Arif menjadi keringat dingin, dadanya kembang kempis, dan detak jantungnya bekerja lebih ekstra. Haji Torek lalu memegangi keningnya. Dia diam sejenak memikirkan sesuatu yang membuat Arif harus menunggu sejenak. Arif yang belum pernah berada di posisi ini tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu soal agama dan tanggung jawab. Kamu memang luar biasa. Tapi maaf, kalau untuk menikahi Aisyah sepertinya aku belum bisa menyetujuinya, kata Haji Torek setelah berpikir dengan waktu yang lumayan lama. Memangnya kenapa Pak? Tanya Arif dengan nada bergetar. Aisyah lulusan S1 dan biaya hidupnya juga lumayan tinggi. Maaf, kalau gajimu hanya 500.000, rasanya tidak mungkin bisa menghidupi anakku, ujar Haji Torek tanpa berbasa-basi lagi. Kata-kata itu membuat hati Arif hancur berkeping-keping. Dia tidak menyangka kata-kata mengerikan itu keluar dari mulut Haji Torek yang selama ini dia kenal ramah. Tubuh Arif menjadi lemas. Dia berjalan gontai keluar dari rumah Haji Torek. Kepalanya mendadak pusing dan perasaannya bercampur aduk tidak karuan.
Arif yang gelisah, sedih dan sakit hati dan nyaris putus asa mencoba menenangkan dirinya. Dia telepon Hasan untuk meminta pendapat. Mendengar cerita dari Arif, Hasan berencana akan menemui temannya itu besok. Hasan tahu temannya sedang perlu tempat cerita, apalagi soal hati yang tidak boleh disepelekan. Keesokan harinya Hasan datang dengan membawakan beberapa makanan untuk Arif. Wajah Arif tampak pucat saat menemui Hasan yang sudah ada di luar. "Bagaimana ceritanya, Arif?" Arif menceritakan semua mulai dari Aisyah yang memintanya datang ke rumah hingga perkataan Haji Torek yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Hasan menyimaknya dengan khusyuk. "Jadi Haji Torek menolak karena gajimu hanya 500.000 per bulan?" Tanya Hasan yang sudah bisa mengambil kesimpulan. "Iya, San. Katanya aku tidak akan bisa mencukupi kehidupan Aisyah," ujar Arif dengan raut wajah sedih. Hasan yang tidak tega dengan Arif menawarinya usaha yang sudah Hasan jalani selama kurang lebih 3 tahun ini. Arif menjadi tertarik, apalagi saat Hasan menceritakan pemasukan yang ia dapatkan. "Aku sudah punya usaha es buah, nanti kamu usaha es teh jumbo saja, mumpung belum banyak yang usaha ini." "Aku mau, San, hanya saja aku tidak punya uang untuk modal. Kamu tahu sendiri kan penghasilanku setiap bulan." "Soal uang untuk modal, kamu tidak perlu khawatir, Rip. Aku pinjami dulu, soal mengembalikannya kalau penghasilanmu sudah besar," kata Hasan sambil tersenyum. Mendengar itu mata Arif tampak berbinar-binar. Setelah menerima tawaran itu, Arif berencana akan pindah dan ikut merantau dengan Hasan. Selepas Isya, dengan ditemani Hasan, Arif pamit pada Ustadz Subhan. Ustadz Subhan terkejut dengan kabar pamitnya Arif yang tergolong sangat mendadak. "Syukurlah, kalau kamu mau usaha es teh jumbo seperti Hasan, aku hanya berpesan pada kalian supaya jangan pernah meninggalkan sholat dan melakukan halal buruk," pesan Ustadz Subhan saat mereka hendak pamit. Paginya Hasan dan Arif berangkat merantau menggunakan bis. Mereka naik bis dari terminal. Semua biaya perjalanan Hasan yang tanggung. Arif sendiri tidak menyangka Hasan bisa sesukses ini sekarang. Perjalanan menuju kota yang mereka maksud membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Di perjalanan, Arif tidak banyak mengajak Hasan mengobrol karena dia tertidur lumayan lelap. Hingga tepukan tangan Hasanlah yang membuatnya terbangun. "Ada apa?" tanya Arif kaget. "Kita sudah sampai. Kamu mau turun atau mau tidur lagi?" tanya Hasan sambil mengajak Arif bercanda. Arif pun tertawa. Ternyata mereka sudah sampai. Dia kira ada sesuatu yang penting. Baru turun dari bis dan ingin mencari tempat duduk, sebuah mobil putih berhenti tepat di depan mereka. Arif kaget dan langsung memasang kuda-kuda. Dia mencoba melindungi Hasan dengan cara berjalan ke depan. "Tenang, itu mobilku. Tadi pas kamu tidur aku minta sopirku menjemput kita di terminal," ujar Hasan tertawa saat melihat tingkah Arif yang berusaha melindunginya. Arif hanya meringis sambil menggaruk-garuk kepalanya. Hasan pun mengajak masuk temannya itu. Arif lagi-lagi dibuat heran oleh Hasan. Dia tidak tahu, di kota ini Hasan ternyata sudah memiliki mobil. Rasa terkejut itu belum selesai, apalagi saat Arif melihat rumahnya Hasan. Awalnya Arif ragu dan menduga kalau itu bukan milik Hasan. Namun setelah masuk, Arif menyadarinya. "Bagaimana bisa kamu mendapatkan rumah sebesar ini, San?" "Semua karena usaha es buah yang aku jalani, Rip. Makanya mulai besok, kamu harus mencoba usaha es teh," ujar Hasan mencoba mematik semangat temannya itu. Arif mengangguk. Sorenya setelah beristirahat sebentar, Hasan mengajak Arif mencari peralatan untuk berjualan es teh jumbo. Mereka mulai membeli gelas cup plastik hingga gerobak untuk berjualan. Besoknya Arif tinggal mencari tempat untuk berjualan. Saat mengecek semua barang yang digunakan juga sudah siap, Arif pergi ke dapur. Dia terapkan resep teh yang Hasan berikan. Arif mulai berjualan tepat di bawah pohon rindang yang ada di pinggir jalan. Baru saja dia berhenti, sudah ada 3 orang yang mengantri untuk membeli. Arif yang baru pertama kali jualan tampak gugup melayani ketiga pembeli pertamanya. Selesai melayani ketiga pembeli, datang lagi pembeli baru. Arif sampai tidak menyangka kalau jualannya di hari pertama akan seramai ini. Para pembeli itu terus berdatangan tanpa mau berhenti. Arif sampai pegel melayani mereka. Es teh yang Arif jual habis hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Benar-benar luar biasa, baru buka saja sudah banyak pembelinya. Batin Arif kegirangan sambil membereskan semua dagangannya sebelum pulang. Arif pulang dengan gembira. Dia ingin menceritakan semuanya pada Hasan setibanya di rumah. Dia masih tidak percaya es tehnya bisa habis dengan begitu cepat. Ketika sampai di rumah,
Dia melihat Hasan sudah duduk di teras sambil meminum secangkir kopi. "Kamu tidak jualan, San?" tanya Arif keheranan. "Sudah habis, Trip," jawab Hasan sambil tersenyum. Arif terdiam. "Sudah habis? Kapan Hasan berjualannya?" Batinnya yang masih bingung kapan Hasan berjualan sehingga bisa habis lebih cepat darinya. Hasan yang melihat Arif bengong menyuruhnya untuk masuk. "Bagaimana jualanmu, Rip?" tanya Hasan saat Arif duduk persis di depannya. "Baru pertama kali jualan es teh, habis hanya dalam waktu 1,5 jam saja, San." "Gila, padahal aku baru buka loh." Arif menceritakan penjualannya hari ini dengan penuh semangat. Hasan hanya tersenyum mengangguk. Arif lalu terdiam ketika mendapat respon datar dari Hasan. Padahal sepanjang perjalanan dia sudah membayangkan Hasan akan terkejut dan menanyakan kebenarannya. Namun bayangan itu sirna begitu saja. Sepertinya kejadian hal itu tampak biasa di matanya. Malamnya Hasan meminta Arif tidur di kamar depan dekat ruang tamu. Arif menurut dan tidak banyak bertanya. Karena belum terlalu mengantuk, Arif berjalan-jalan ingin melihat rumah Hasan lebih detail lagi. Arif mulai berjalan dari depan hingga belakang. Ketika hendak sampai di dapur, Arif berdiri persis di depan beberapa kamar yang pintunya tertutup. Dari 5 pintu yang Arif lihat, ada 3 pintu yang menarik perhatiannya. Di 3 pintu itu ada tempelan kertas yang begitu besar. Arif yang penasaran mendekati pintu itu satu persatu. "Dilarang membuka pintu ini." Arif mengeja tulisan itu pelan-pelan, lalu bertanya pada diri sendiri. "Kenapa ya tidak boleh membuka pintu kamar ini?" Arif benar-benar penasaran. Tetapi dia tidak berani membukanya karena takut Hasan akan marah. Mungkin itu ruangan khusus untuk keluarga, batin Arif sambil berlalu dan melanjutkan jalan-jalannya. Ketika berada di dapur, Arif melihat ada dupa di pojokan. Untuk apa dupa ini? Dia edarkan pandangan ke sisi lain. Ternyata di pojok lain juga ada dupa yang mengeluarkan asap. Arif terheran-heran kenapa ada dupa di dapur ini. Karena takut Hasan mengetahuinya, Arif langsung balik ke kamar. Di dalam kamar dia terus memikirkan dupa dan beberapa kamar yang tidak boleh dibuka. Arif menduga sepertinya ada yang Hasan sembunyikan, sampai-sampai di rumahnya ada keanehan. Arif berencana akan menanyakan keanehan itu pada Hasan secepatnya. Dia tidak mau beranggapan sendiri tanpa ada kepastian. Karena memikirkan kejadian yang dia alami barusan membuatnya mengantuk, Arif memutuskan untuk segera tidur. Tengah malam Arif bermimpi bertemu dengan ular besar berwarna hijau dan berkepala perempuan. Ular itu menghalangi jalannya. "Kamu siapa?" tanya Arif ketakutan. Entah mengapa di mimpinya dia menjadi keringat dingin. "Aku yang punya rumah ini. Jangan pernah macam-macam di rumah ini," ancam ular berkepala perempuan tersebut. Arif menelan ludah. Dia tidak tahu harus bagaimana. Arif mencoba lari dari ular itu, namun tampaknya ular itu mengejarnya. Arif semakin mempercepat larinya hingga dia terjatuh. Ular itu seketika melilit tubuhnya. Arif teriak-teriak hingga dia terbangun. "Syukurlah, kalau itu hanya mimpi. Aku kira kenyataan," ujar Arif sambil menyeka keringatnya yang sudah membanjiri kening. Ketika melihat jam di dinding sebelah kanan, dia terkejut ternyata sudah jam 6 pagi. Arif segera keluar dan mempersiapkan diri untuk berdagang lagi. Kali ini dia membeli peralatan dagangannya sendiri. Hasan sudah memberitahunya kemarin. Hasan ternyata sudah duduk di teras saat Arif sedang berangkat belanja. Mereka berbasa-basi sebentar lalu Arif beranjak pergi. Sepanjang perjalanan Arif terus memikirkan kejadian kemarin. Dia juga berniat akan menanyakan semua pada Hasan sepulang dari belanja. Setelah berbelanja kurang lebih 1,5 jam Arif pulang. Dan ketika sampai di rumah, Hasan masih bersantai di teras. "Mungkin ini waktu yang tepat," batin Arif sambil berjalan agak cepat ke arah Hasan. "San, ada yang ingin aku tanyakan, tapi kamu harus janji untuk tidak tersinggung ya," tanya Arif ketika sudah duduk di depannya. "Iya Rip, tanya saja, aku tidak akan marah atau tersinggung. Kemarin waktu aku jalan-jalan, aku melihat ada 3 pintu yang tidak boleh dibuka. Memangnya pintu apa itu, San?" tanya Arif dengan nada pelan karena takut menyinggung perasaan Hasan. Hasan bukannya tersinggung malah tertawa. Tidak hanya itu, dia juga malah membahas dupa-dupa yang ada di dapur tersebut. Arif terkejut karena ternyata Hasan sudah mengetahuinya. Atau jangan-jangan dia memang sengaja menaruh hal-hal itu supaya Arif tahu. Oke, sekarang aku tidak mau menutup-nutupinya lagi. Toh kami juga sudah lihat sendiri kan?" kata Hasan sambil mengganti posisi duduknya. Arif mengangguk.
Sebenarnya untuk menjalankan usaha es buah ini, aku memakai pesugihan. Makanya ada ruangan khusus untuk ritual, dan dupa-dupa itu adalah makanan pesugihan. Arif tercengang, bibirnya menganga lebar. Dia tidak menyangka Hasan memakai pesugihan untuk menjalankan usahanya. Padahal dia adalah santri lulusan pondok. Arif masih belum bisa mencerna dengan baik. Dan kenapa es tehmu bisa laku cepat kemarin? Ya karena memakai uang pesugihan, makanya bisa laku secepat itu. Hasan menambahi. Kepala Arif terasa berat dan badannya terasa panas. San, kenapa kamu lakukan semua ini? Bukankah pesugihan dilarang agama? Tanya Arif dengan nada agak tinggi. Jangan sok suci kamu, Rif. Kita realistis saja. Kehidupan ini harus diperjuangkan dengan cara apapun. Arif diam. Dia tidak mau melanjutkan obrolan ini karena temannya tampak mulai tidak senang. Hasan juga mencoba menahan rasa kesalnya. Sebenarnya aku memakai pesugihan ini karena aku capek hidup miskin, Rif. Kamu sendiri sudah pernah mengalami betapa pahitnya hidup miskin, kan? Kita sering dipandang sebelah mata, Rif. Makanya aku tidak mau itu terjadi lagi. Hasan membuka pembicaraan setelah beberapa menit mereka terdiam karena sibuk dengan pikirannya masing-masing. Arif mengangguk. Perkataan Hasan itu membuat Arif teringat dengan perlakuan Haji Thorik. Rasa sakit atas perlakuan itu masih membekas dan terasa sakit apabila dirinya mengingat-ingat lagi. Setelah menengok jam tangannya, Hasan beranjak dan pamit berjualan dulu. Arif yang teringat akan jadwal jualannya juga gelagapan. Dia segera mempersiapkan peralatan dan gerobaknya. Arif berjualan di tempat biasa. Sepanjang melayani para pembeli, Arif memikirkan pesugihan yang Hasan miliki. Menurutnya, Hasan juga ada benarnya. Selama ini orang miskin sering dipandang sebelah mata. Pikiran semacam itu ternyata berhasil mempengaruhi dan menggoyahkan hati Arif. Sebenarnya pesugihan itu berbahaya atau tidak ya? Batin Arif sambil melayani para pembeli yang semakin membludak. Mungkin sepulang dari berjualan Arif bisa menanyakan soal pesugihan pada Hasan karena dia mulai tertarik. Seperti kemarin, es teh yang Arif jual habis ludes hanya dalam waktu 1,5 jam. Kali ini dia ingin buru-buru pulang. Setibanya di rumah, Arif langsung menanyakan pesugihan pada Hasan. Hasan tentu terkejut dan tidak mau membahasnya lagi. Arif membujuk dan terus memintanya. Untuk apa aku cerita, Rif? Tanya Hasan merasa kalau cerita soal pesugihan itu tidak penting sama sekali. Aku juga ingin memakai pesugihan itu, San. Ucap Arif dengan nada yang begitu meyakinkan. Seketika kedua mata Hasan melotot, bibirnya sedikit terbuka. Dia masih kurang yakin dengan apa yang dia dengar barusan. Hasan pun meminta Arif mengulanginya lagi. Kamu yakin ingin memakai pesugihan itu? Tanya Hasan setelah Arif mengulangi perkataannya. Iya, San. Kenapa? Bukankah di dalam agama tidak boleh? Tanya Hasan yang mencoba menggoyahkan pendirian Arif. Aku tidak mau hidup miskin lagi, San. Hasan pun mengangguk. Dia sudah melihat dengan jelas keyakinan di bola mata Arif. Hasan menceritakan semua pesugihan yang dia dapat dari Mbak Rumat. Mulai dari pesugihan siluman ular hingga burung gagak. Arif menanyakan pesugihan yang Hasan gunakan. Hasan menjawab dengan leluasanya karena saat itu hanya ada mereka berdua. Arif baru tahu ternyata Hasan memakai pesugihan siluman ular. Pantas saja, waktu itu aku bermimpi dikejar-kejar ular berkepala manusia. Setelah mengatur nafas sebentar, Hasan kembali berbicara. Kali ini dia menyarankan pada Arif untuk menggunakan pesugihan burung gagak. Dari pesugihan yang kamu sebut tadi, apakah berbeda-beda? Tanya Arif yang memang belum banyak tahu soal pesugihan. Tentu berbeda-beda, apalagi resikonya. Kalau kamu sebaiknya jangan mengambil pesugihan yang resikonya tinggi. Arif mengangguk. Cerita dan perkataan Hasan yang panjang lebar akhirnya selesai. Arif meminta tolong pada Hasan untuk membantunya. Hasan dengan senang hati akan membantu temannya itu. Nanti sore Hasan akan mengantar Arif ke rumah Mbak Rumat. Arif berterima kasih, dia sudah tidak sabar ingin menggunakan pesugihan itu. Apalagi saat Hasan mengatakan usaha Arif akan semakin besar. Arif pamit masuk dan ingin beristirahat sebentar. Saat tertidur, Arif bermimpi dengan seorang laki-laki memakai sorban putih dan gamis putih polos. Laki-laki mendekati Arif yang tengah berdiri bengong di dalam mimpinya. Siapa kamu dan mau apa? Kamu tidak perlu tahu soal siapa aku dan mau apa diriku ini, ujar laki-laki berpakaian serba putih tersebut. Laki-laki berpakaian serba putih itu mengingatkan Arif untuk tidak memakai pesugihan. Arif tentu terkejut saat ucapan tersebut keluar dari bibir laki-laki berpakaian serba putih itu.
Bagaimana bisa laki-laki ini tahu rencanaku? Siapa sebenarnya dia? Tanya Arif pada dirinya sendiri ketika dalam mimpi. Laki-laki itu tidak beranjak dan malah duduk bersila. Arif yang merasa kesal memilih untuk pergi. Namun entah mengapa tiba-tiba dada Arif terasa sesak dan ada yang melilit. Sebelum terbangun, Arif mendengar suara samar-samar. Itulah gambaran kalau kamu memakai pesugihan. Arif terbangun. Lagi-lagi tubuhnya berkeringat. Dia tidak menyangka mimpi semacam itu datang di waktu tidur siangnya. Mimpi itu terasa nyata dan membuat Arif terus memikirkan ucapan dan kejadian yang ada di dalam mimpi barusan. Ketika tengah sibuk memikirkan apa arti mimpi barusan, Hasan memanggilnya. Ayo berangkat sekarang, kamu sudah siap belum? Sebentar, aku baru bangun. Kalau aku mandi dulu bagaimana? Balas Arif sambil beranjak dari tempat tidurnya. Baiklah, aku tunggu. Arif segera menyambar handuk dan mandi. Kebetulan kamar tidurnya juga dilengkapi dengan kamar mandi, sehingga Arif tidak perlu keluar dari kamar. 15 menit dia mandi, barulah dia keluar. Hasan sudah menunggu di teras sambil ngopi. Setelah Arif siap, dia langsung meminta sopir menyalakan dan mempersiapkan mobil. Mereka pun pergi menuju rumah Mbak Rumat. Sepanjang perjalanan Hasan memberitahu persyaratannya. Arif tampak bingung dan panik karena dia belum mempersiapkan persyaratan yang Hasan katakan. Kenapa mendadak sekali, San? Aku belum mempersiapkan satupun persyaratan itu. Tenang, Rip, aku sudah mempersiapkan semuanya, jadi kamu tinggal menjalaninya saja, kata Hasan sambil tertawa karena wajah lucu temannya ketika dalam keadaan panik. Ah, sialan kamu. Aku kira kamu belum mempersiapkannya. Tentu saja aku sudah mempersiapkannya. Daripada kita bolak-balik, lebih baik satu kali berangkat semuanya sudah beres. Hasan dan Arif sudah sampai di rumah Mbak Rumat. Rumahnya terbuat dari kayu dan beberapa dindingnya tampak berlubang. Arif terkejut dengan penampilan rumah Mbak Rumat. Kenapa rumahnya tampak reot begini, San? Diamlah, jangan banyak bicara, apalagi bertanya soal hal-hal yang tidak perlu. Arif mengangguk. Mereka mengetuk pintu secara bergantian hingga seorang bertubuh kurus dengan sarung dan peci hitamnya yang tampak lusuh membukakan pintunya. Hasan langsung mengungkapkan tujuan datang ke rumah Mbak Rumat. Mbak Rumat mempersilahkan mereka untuk masuk dulu. Hasan mengajak Arif masuk. Mereka masuk bersamaan dan duduk di ruang tamu. Sambil menunggu, Arif mengamati setiap jengkal bagian ruangan tersebut. Rumahnya tampak kosong dan tidak ada apa-apa. Siapa yang mau memakai pesugihan? Tanya Mbak Rumat sambil membawa dupa dan peralatan dukun lainnya. Aku, Mbah, jawab Arif setelah mendapat senggolan dari sikut Hasan. Arif diminta untuk mendekat sedangkan Hasan duduk di luar. Hasan yang sudah paham langsung keluar tanpa disuruh lagi. Dia menunggu sambil memandangi Arif dari celah dinding. Mbak Rumat menyalakan dupa itu dengan kemenyan. Bau kemenyan seketika menyeruak dan memenuhi ruangan tersebut. Dada Arif naik turun, apalagi saat wajahnya dilempari beberapa bunga mawar. Oh, begini ternyata ritual dukun-dukun itu. Batin Arif saat diminta untuk terpejam dan wajahnya dilempari bunga-bunga. Pesugihan burung gagak risikonya kecil, tapi sekarang harus ada satu manusia yang kamu tumbalkan selama kurang lebih 3 bulan sekali. Bagaimana? Apa kamu sanggup? Arif tentu mengangguk dan menyanggupi persyaratan tersebut, padahal dia sendiri tidak tahu harus menumbalkan siapa nantinya. Bagi Arif yang terpenting adalah bisa mendapatkan pesugihan itu secepatnya. Baiklah, burung gagak ini akan bersuara setiap malam di atas tempatmu usaha, dan dia akan terbang di atas rumah tumbal yang kamu tunjuk, umbah Mbak Rumat. Sebelum mengakhiri semua ritualnya, Arif hanya mengangguk saja. 5 menit kemudian Mbak Rumat menyelesaikan ritualnya dan meminta Arif untuk pergi. Arif segera beranjak dari rumah itu dan menemui Hasan yang sejak tadi di teras. Mereka pulang naik mobil seperti saat berangkat. Sepanjang perjalanan, Arif menceritakan semua ritual yang Mbak Rumat lakukan, hingga tumbal manusia yang diminta Mbak Rumat 3 bulan sekali. Arif bimbang, siapa yang akan dia tumbalkan? Tidak mungkin Arif akan menumbalkan keluarganya sendiri. Hasan pun meminta Arif untuk fokus mengembangkan usahanya dulu. Lalu bagaimana? Tanya Arif yang masih bingung. Kamu nikahi saja Aisyah, lalu keluarganya kamu jadikan tumbal satu persatu, jawab Hasan sambil tersenyum jahat. Mata Arif seketika terbelalak. Saran dari Hasan Arif pikirkan matang-matang, mengingat Aisyah membuat hatinya terasa nyeri. Ada rasa kesal, marah, dan ingin balas dendam pada Haji Thorik.
Rasa itulah yang membuat Arif menerima saran dari Hasan. Arif mulai berjualan keesokan harinya dan pesugihan itu berjalan sehingga jualannya lebih laku dari sebelumnya. Arif bisa menjual ratusan gelas es teh jumbo dalam satu hari. Pendapatannya yang berlipat-lipat membuatnya berencana membuka cabang baru. 1 bulan berlalu begitu cepat hingga kini Arif sudah memiliki cabang di mana-mana. Es tehnya banyak dicari oleh orang-orang. Arif yang merasa sudah memiliki modal mencoba kembali ke kampung di mana Aisyah tinggal. Awalnya Arif mendatangi rumah Ustadz Subhan. Ustadz itu terkejut melihat Arif datang menggunakan mobil. Dia tidak mengira Arif yang baru saja membuka usaha bisa sesukses sekarang. Mereka pun mengobrol panjang lebar. Arif menceritakan usahanya yang membuat Ustadz Subhan menggeleng keheranan. Di akhir ceritanya Arif menanyakan soal Aisyah. Ternyata Aisyah belum juga menikah. Tidak terasa adzan maghrib pun berkumandang. Ustadz Subhan mengajak Arif untuk sholat. Namun Arif beralasan ingin membeli sesuatu dulu. Arif pergi dan selepas maghrib langsung mendatangi rumah Haji Thorik. Haji Thorik terkejut melihat Arif datang membawa mobil. Dia sempat tidak mengira kalau itu Arif yang dulu pernah menjadi takmir masjid. "Ini beneran kamu, Rip?" tanya Haji Thorik sambil menyalaminya. "Iya Pak, ini Arif yang dulu takmir masjid," jawab Arif sambil tersenyum. Sambutan Haji Thorik tampak berbeda. Kini dia lebih ramah. Arif sampai tidak percaya kalau Haji Thorik bisa seramah itu kepadanya. Bahkan Arif diminta untuk duduk di kursi sofa yang ada di ruang tengah. "Sekarang kerja di mana, Rip?" tanya Haji Thorik setelah menyuruh pembantunya membuatkan minuman. "Alhamdulillah sekarang usaha sendiri Pak," jawab Arif sambil menyunggingkan bibirnya. Haji Thorik menanyakan soal usaha yang Arif miliki. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui jika es teh jumbo yang ada di mana-mana cabangnya adalah milik Arif. Mata Haji Thorik semakin berbinar-binar. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan maksud kedatangan Arif. Arif yang sudah menyusun rencana dan niat langsung mengungkapkannya. Mulanya Arif takut ditolak untuk kedua kalinya. Namun ketakutan itu sirna saat Haji Thorik memanggil Aisyah. Arif sampai melongo saja. "Apa gara-gara aku sekarang kaya, Haji Thorik jadi ramah padaku seperti ini ya?" Tidak berselang lama Aisyah keluar. Ternyata Aisyah tidak banyak berubah. Dia masih tetap cantik seperti dulu. Aisyah tampak malu-malu, apalagi saat duduk di depan Arif. Tidak hanya Aisyah, Hajah Halimah juga ikut keluar. Mereka pun membahas pernikahan Aisyah dan Arif karena Haji Thorik sudah menerimanya. Pembahasan pun cukup lama dan begitu detail. Setelah semua selesai, Arif langsung pamit pulang. Di satu sisi, dia tampak bahagia karena akhirnya menikah dengan Aisyah. Namun di sisi lain, dia sudah menargetkan tumbal pertamanya adalah Haji Thorik. Setibanya di rumah Hasan, Hasan hanya tertawa saja mendengar cerita dari Arif. "Mana mungkin dia akan cuek dengan orang kaya sepertimu sekarang, Rip?" Hasan ketawa sambil memegangi perut. Arif mengangguk. Pernikahan pun dipercepat karena Aisyah dan Arif sama-sama sudah cukup umur. Mereka mulai menyiapkan gedung, dekorasi, kamera video. 2 bulan setelah Arif melamar Aisyah, mereka akhirnya menikah. Hasan datang dan menjadi saksi pernikahan mereka. Aisyah juga tidak berubah. Wataknya juga masih suka mengajak Arif bercanda. Arif mengajak Aisyah ke rumahnya, rumah yang dia beli hasil usaha es teh jumbonya. Kini usaha es teh jumbonya tidak dia kelola sendiri karena ada Aisyah yang membantunya. Malam ketika tidur di rumah Arif, Aisyah merasa takut, apalagi saat mendengar kicauan burung gagak di atas rumah. "Mas, kenapa banyak burung gagak di sini?" tanya Aisyah saat berada di dalam kamar. "Tenang, mungkin mereka sedang mencari makan. Toh yang penting burung gagaknya tidak masuk ke rumah," jawab Arif yang tentunya mengalihkan pembicaraan supaya Aisyah tidak membahas soal burung gagak itu. Arif tentu tidak akan memberitahu Aisyah soal pesugihan burung gagaknya. Ternyata tidak hanya itu yang istrinya permasalahkan. Aisyah bertanya kenapa dia tidak pernah mau ketika diajak sholat berjamaah. Karena selama ini Arif sering pergi saat diajak sholat berjamaah. Pertanyaan itu membuat Arif menjadi keringat dingin. Secepat mungkin dia putar otaknya untuk mencari jawaban. "Bukankah laki-laki itu wajib ke masjid ya?" Akhirnya Arif mendapat jawaban yang tepat. Ilmu yang dia dapat dari pondok sedikit bermanfaat. Mendengar itu Aisyah tidak bisa membantahnya. Arif merasa lega karena istrinya mulai tidak mencurigainya. 2 bulan berlalu dengan begitu cepat. Di bulan inilah Arif harus memberikan foto calon tumbalnya kepada Mbak Rumat. Tepat di malam Jumat, Arif hendak mengantar foto Haji Thorik ke rumah Mbak Rumat. Namun saat membuka pintu,
Aisyah mendengar dan langsung lari mengejar Arif yang sudah berada di teras. "Mau kemana, Mas?" tanya Aisyah yang membuat Arif terkejut. "Mau ke rumah Hasan, mau tanya-tanya soal usaha." "Bagaimana?" Untung saja Arif selalu punya alasan yang membuat Aisyah bisa diredam keinginannya. Aisyah pun hanya bilang hati-hati. Arif pun pergi dengan perasaan lega. Untung saja istrinya tidak ikut. Kalau ikut, bisa gagal semua usahanya yang dia rintis selama ini. Arif segera mendatangi rumah Hasan. Hasan ternyata sudah siap. Dia langsung keluar dan naik ke mobil. Mereka berangkat ke rumah Mbak Rumat. Saat di perjalanan, Hasan lagi-lagi dibuat tertawa dengan cerita temannya itu, dan tidak menyangka istri temannya itu menaruh kecurigaan yang begitu besar. Setelah beberapa jam di perjalanan, mereka akhirnya sampai ke rumah Mbak Rumat. Mbak Rumat memegang foto Haji Thorik, lalu memulai ritualnya. Arif menyimak ritual itu sambil memandangi Mbak Rumat. Bibir Mbak Rumat tampak berkumat-kamit. Setengah jam selesai ritual, Mbah Rumat memberikan serbuk pada Arif. Serbuk itu nantinya akan Arif tuang tepat di makanan yang akan dimakan oleh Haji Thorik. Arif mengangguk. Keesokan harinya Arif membeli roti dan menaburi serbuk kemarin tanpa sepengetahuan istrinya. Siangnya, dia mengajak Aisyah untuk pulang dengan alasan menjenguk Haji Thorik. Aisyah tampak senang karena tumben sekali Arif mengajaknya pulang. Tanpa berpikir panjang, mereka akhirnya pulang. Haji Thorik menyambut mereka dengan rasa bahagia. Dia peluk satu persatu secara bergantian anak dan menantunya itu. "Ini roti kesukaan Bapak, sedangkan yang satu kesukaan Ibu." Arif mengacungkan 2 kotak roti berbeda. Haji Thorik langsung menerima dan memakannya tanpa rasa curiga. Saat melihat mertuanya makan, Arif kegirangan. Di dalam hati dia bersorak-sorai karena menumbalkan manusia bisa segampang itu. Apalagi yang dia tumbalkan bukan orang tuanya sendiri. "Rasain, sebentar lagi balas dendamku akan tuntas," batin Arif sambil tersenyum jahat. Mereka mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Besoknya Arif dan Aisyah pulang. Aisyah berterima kasih berkali-kali karena sudah diajak pulang. Arif hanya mengangguk dan tersenyum saja. "Kamu tidak tahu saja alasanku mengajak pulang. Kalau kamu tahu, kamu pasti tidak akan mau," batin Arif sambil melirik wajah istrinya. 1 minggu setelah kunjungannya, Arif dan Aisyah mendapat kabar kalau Haji Thorik sakit. Kabar itu tentu terdengar sangat membahagiakan di telinga Arif. Namun dia harus berpura-pura sedih seperti yang Aisyah rasakan saat ini. Aisyah mengajak Arif pulang untuk menjenguk bapaknya. Arif yang juga penasaran dengan keadaan Haji Thorik pun menyetujuinya. Mereka pulang 2 jam setelah mendapat kabar tersebut. Haji Thorik ternyata sudah tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur saja. "Bapak sakit apa, Bu?" tanya Arif sambil berpura-pura memasang wajah sedih dan khawatir. "Ibu juga tidak tahu, Nak. Tiba-tiba saja tengah malam Bapak mengerang kesakitan, lalu tidak sadarkan diri." "Sudah Ibu bawa ke rumah sakit?" tanya Aisyah panik sambil mengelus-ngelus wajah Haji Thorik. "Sudah, Nak, tapi kata dokter Bapak hanya masuk angin biasa. Nanti kalau obat sudah habis, Bapak bakal sembuh. Tetapi malah keadaan Bapak semakin parah seperti ini." Haji Halimah menangis lagi. Tangisannya terdengar semakin keras. Arif mencoba menelpon temannya yang dokter. Meskipun dia tahu dokter tidak akan menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia berlagak seolah peduli dengan Haji Thorik, sehingga istri dan ibu mertuanya tidak curiga. Dokter Hadi, temannya datang. Dia memeriksa dan mengatakan hal yang sama, tidak ada penyakit serius di dalam tubuh Haji Thorik. Saat pulang, dokter Hadi berbisik-bisik kalau Haji Thorik terkena ilmu semacam guna-guna. Mendengar itu Arif pura-pura kaget dan menerima saran dari dokter Hadi untuk memanggil orang pintar. Tentu saja Arif tidak akan memanggil orang pintar karena dia ingin bapaknya meninggal dan usaha ST jumbonya tetap laris. 3 hari kemudian Haji Thorik meninggal. Sepanjang pemakaman, Hasan terus mengkode kalau Arif berhasil membalaskan dendamnya. Arif berterima kasih kepada Hasan karena anjurannya memang manjur. Setelah kematian Haji Thorik, Arif kembali berencana ingin menumbalkan Hajah Halimah. Dia sudah mengambil foto ibu mertuanya, tinggal menunggu waktunya saja. Seminggu kemudian Arif dan Aisyah diminta membantu Hajah Halimah untuk membagikan sebagian harta bapaknya ke anak-anak yatim. Arif terkejut, Hajah Halimah ternyata memiliki hati yang baik. Bahkan setiap bulan dia selalu menyantuni anak yatim. "Arif, kemari sebentar, ibu mau bilang," pinta Hajah Halimah. Arif pun mendatangi Hajah Halimah. "Ada apa, Bu?" "Maafin Bapak dulu ya karena sudah menolakmu.
Dulu sebenarnya ibu kecewa karena bapak tidak memberitahu ibu kalau kamu melamar Aisyah. Andai ibu tahu, mungkin ibu bisa membujuk bapakmu, ujar Haji Halimah yang membuat Arif tercengang. Ternyata Haji Halimah mempunyai hati yang lembut dan penuh kasih sayang, berbeda dengan Haji Thorik. Arif pun hanya mengangguk saja karena tidak bisa menjawab apapun. 3 bulan berlalu dengan begitu cepat. Arif yang sudah dibutakan oleh harta tetap berniat menumbalkan Haji Halimah. Padahal Haji Halimah sudah baik pada Arif selama ini. Dia tetap membawa foto Haji Halimah ke Mbah Rumat. Seperti sebelumnya, ritual yang dilakukan hampir sama. Sepulang dari rumah Mbah Rumat, Arif mengajak Aisyah ke rumah Haji Halimah. Dia membawakan roti yang sudah dituang serbuk-serbuk pesugihan. Haji Halimah juga memakan roti itu tanpa curiga. Arif sudah tidak sabar menunggu reaksinya. Besoknya mereka pulang. Arif yakin pesugihan itu akan bekerja dengan cepat. Mungkin dalam seminggu, Haji Halimah akan menyusul Haji Thorik. Namun dugaan Arif salah. Seminggu setelah kedatangannya, Haji Halimah tampak sehat-sehat saja. Tidak ada sedikit pun gejala yang dirasakannya. Arif yang tidak percaya kembali mengajak Aisyah pulang. Bagaimana bisa Haji Halimah masih tampak sehat seperti ini, padahal reaksinya hanya bertahan selama seminggu? Batin Arif yang badannya terasa keringat dingin. Kejadian yang tidak wajar ini pun Arif tanyakan pada Mbah Rumat. Mbah Rumat hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Kamu menumbalkan orang yang salah. Orang itu suka menyantuni anak yatim dan rajin beribadah, makanya tidak bisa dijadikan tumbal. Semua kirimanku hangus terbakar saat mencoba memasuki tubuhnya. Lalu aku harus bagaimana, Mbah? Kamu harus siap menanggung resikonya. Mungkin tidak lama lagi usahamu akan bangkrut karena kamu gagal memberikan tumbal, kata Mbah Rumat seperti tidak mempunyai dosa apa-apa. Arif meminta bantuan pada Mbah Rumat agar bisa mengembalikan usahanya, namun Mbah Rumat tidak bisa. Apa yang Mbah Rumat katakan tampak benar adanya. Ketika sedang duduk di teras keesokan harinya, Arif mendapat telepon kalau warung-warung es teh jumbonya dipenuhi burung gagak. Burung-burung itu selalu membuang kotoran saat para pembeli datang. Apa kalian tidak bisa mengusirnya? Sudah bos, tapi burung itu datang lagi dan malah semakin banyak. Arif yang penasaran menghampiri setiap cabang es teh jumbonya dan ternyata benar, hampir semua cabang es teh jumbonya dipenuhi burung gagak. Arif mencoba mengusirnya, namun burung itu kembali. Bagaimana ini, Pak? Tanya salah satu karyawannya. Arif yang bingung memutuskan untuk meliburkan semua cabang es teh jumbonya. Aisyah yang mendengar kabar itu terheran-heran. Dia heran karena burung gagak itu datang dari mana dan kenapa selalu kembali. Apa kita cari jaring besar aja, Mas? Siapa tahu jaring itu bisa menangkapnya, ujar Aisyah memberi saran. Saran dari Aisyah dia lakukan. Dia berhasil menangkap puluhan burung gagak lalu membakarnya di halaman kosong dekat salah satu cabang es teh jumbonya. Arif yakin kalau burung-burung itu tidak akan kembali lagi. Ternyata dugaannya meleset lagi. Burung gagak datang juga, entah dari mana. Arif tidak tahu. Arif bingung harus bagaimana. Apa mungkin semua burung itu karena aku gagal memberikan tumbal manusia? Kok aneh sekali ya, Mas? Bagaimana bisa burung itu datang lagi? Arif yang sudah tidak tahan akhirnya mengaku. Aisyah tercengang. Dia tidak menyangka kalau selama ini Arif menggunakan pesugihan untuk usaha es teh jumbonya. Aisyah yang tidak mau hanya sampai itu saja menanyakan siapa saja yang sudah dia tumbalkan. Arif diam dan tidak mau menjawab. Aisyah terus mendesaknya. Akhirnya Arif mengaku setelah Aisyah terus memojokkan dengan berbagai pertanyaan. Aisyah menggeleng tidak menyangka. Dia pun memutuskan untuk bercerai dengan Arif. Aku tidak mau hidup dengan penjahat, Mas. Kamu jahat sekali. Bapakku sendiri kamu jadikan tumbal. Aisyah memilih pergi malam itu dari rumah Arif dan kembali ke rumahnya sendiri. Kini hidup Arif menjadi berantakan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Saat Arif ingat dengan Hasan, Arif mengunjungi rumah temannya itu. Betapa terkejutnya dia saat melihat rumah temannya itu ada tulisan dijual. Kemana dia? Kenapa rumahnya dijual? Ternyata Hasan bernasib sama dengan Arif. Dia gagal memberikan tumbal dan memilih menjual semua rumah dan barang-barang hasil pesugihannya. Arif pun juga begitu. Dia ingin bertobat dan meninggalkan semuanya. Kini Arif berniat menjadi takmir masjid lagi untuk menghapus semua dosanya selama ini. Arif tahu dia sudah melakukan dosa besar karena perbuatan syirik. Namun saat di perjalanan, Arif tertabrak mobil. Arif harus dibawa ke rumah sakit.
Kaki Arif entah kenapa sampai melepuh, padahal hanya tertabrak mobil. Laju mobilnya pun sangat pelan. Arif meminta dokter untuk mengobatinya. Dokter pun berusaha semaksimal mungkin, namun kakinya tetap saja melepuh. "Bagaimana bisa, Dok?" tanya Arif sambil menangis. "Aneh sekali, kami sendiri juga tidak tahu. Ada kaki yang tidak bisa diobati seperti ini." Arif diperbolehkan pulang dengan keadaan kaki melepuh. Seminggu melepuhnya menjalar sampai ke seluruh kakinya. 2 bulan hampir seluruh tubuhnya melepuh. Arif sampai tidak sadarkan diri. Kini dia hanya bisa terpejam sambil menunggu kematiannya. Sebulan kemudian Arif meninggal dunia. Kabar meninggalnya ini sampai ke telinga Aisyah. Aisyah yang mengurus semua pemakaman Arif. Meskipun Arif sudah berbuat jahat, namun Aisyah tetap merasa kasihan. Hajah Halimah juga yang membujuk Aisyah supaya mau maafkan Arif. Akhirnya, semua pemakaman dan perawatan jenazah Aisyah tanggung. Banyak orang-orang yang menyayangkan apa yang Arif lakukan saat mendengar cerita tentangnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.